Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di kelas ini untuk mengikuti perkuliahan dengan nyaman tanpa kurang suatu apapun. Mohon izin Bapak Ali Fikri selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasi kelas D dan teman-teman semua yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi dengan materi penentuan jadwal jangka pendek. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Mutia Tiffany Dinda Syaharani sebagai moderator dan teman-teman saya Salwa Fadilah, Yahra Miftahul Janah, Inayah Ahwi Ilahiyah, Emma Syahrina Nur Ain, Riz Cahyana Dewi, Nadila Syahida, Dinda Lutfi, dan yang terakhir Salsabila Al-Nazifah. Nah, untuk materi yang pertama, pengertian jadwal. Menurut KBBI, jadwal adalah pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja yang berbentuk daftar atau tabel kegiatan atau rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terperinci. Penjadwalan adalah proses cara perbuatan menjadwalkan atau memasukkan ke dalam jadwal. Dan yang terakhir ada menurut Chambers 1995-22 menyatakan bahwa jadwal didefinisikan sebagai sesuatu yang menjelaskan di mana dan kapan orang-orang dan sumber daya berada pada suatu waktu. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salwa. Pentingnya penentuan jadwal jangka pendek. Tujuan penentuan jadwal adalah mengalokasikan permintaan konsumen pada fasilitas yang tersedia. Manfaat strategi dari penentuan jadwal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada secara internal. Pergerakan barang dan jasa lebih cepat melalui pemanfaatan fasilitas yang optimum. Yang kedua ada secara eksternal, memberikan terobosan dengan lebih pesat, memperbesar fleksibilitas, dan memperbanyak layanan pada konsumen. Permasalahan penentuan jadwal, masalah atau kendala yang dihadapi dalam penentuan jadwal yaitu jika terjadi kerusakan pada mesin, jumlah SDM yang seharusnya hadir pada hari itu tidak sesuai dengan target yang ditentukan di jadwal, terjadi kelangkaan bahan baku dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan jadwal yang pertama, menghasilkan penentuan jadwal maju atau mundur. Yang kedua, pemuatan yang terbatas dan tak terbatas. Yang ketiga, kriteria dalam pengurutan pekerjaan. Keputusan yang digunakan dalam mengatur jadwal yaitu perencanaan kapasitas, perencanaan secara menyeluruh, dan jadwal induk. Penentuan jadwal maju dan memulai jadwal dengan segera setelah persyaratan pekerjaan diketahui. Penentuan jadwal maju digunakan dalam organisasi seperti rumah sakit, klinik, restoran, dan pabrikan peralatan mesin. Pada tempat tersebut, pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan pesanan dari konsumen. Pengiriman akan dijadwalkan pada tanggal paling awal. Penentuan jadwal mundur dimulai tanggal jatuh tempo, mengatur penentuan jadwal pertama-tama dengan kegiatan operasional terakhir. Langkah-langkah dalam pengerjaan kemudian akan dijadwalkan sekali pada suatu waktu dengan urutan terbalik. Penentuan jadwal mundur digunakan dalam lingkungan manufakturing. Pada praktiknya, kombinasi antara penentuan jadwal maju dengan mundur seringkali dipergunakan untuk menemukan kemungkinan trade-off antara kendala kapasitas dengan pengharapan konsumen. Selanjutnya, pemuatan yang terbatas dan tak terbatas. Pemuatan merupakan proses penugasan pekerjaan kepada sentara kerja atau proses.
sentra kerja atau proses. Pemuatan dibagi menjadi dua, yaitu pemuatan terbatas, teknik penentuan jadwal yang memuat atau menugaskan pekerjaan hanya sampai pada kapasitas proses. Keuntungannya yaitu secara teori, seluruh pekerjaan yang telah ditugaskan dapat diselesaikan. Pemuatan tak terbatas, teknik yang membuat pekerjaan pada kapasitas dari proses. Keuntungannya adalah jadwal awal yang dapat memenuhi hingga tanggal jatuh tempo. Kriteria dalam pengurutan pekerjaan. Teknik penentuan jadwal yang tepat bergantung pada volume order, sifat kegiatan operasional, dan keseluruhan tingkat kerumitan pengerjaan, sejalan dengan pentingnya penempatan 4 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, meminimalkan waktu penyelesaian, memaksimalkan pemanfaatan, meminimalkan persediaan dalam proses. Yang terakhir, meminimalkan waktu tunggu konsumen. Teknik penentuan jadwal yang tepat akan sederhana, jelas, mudah untuk dipahami, mudah untuk dilaksanakan, fleksibel, dan realistis. Penentuan jadwal fasilitas pada proses yang difokuskan. Penentuan jadwal fasilitas pada proses yang difokuskan digunakan saat yang pertama, produk dihasilkan dengan keanekaragaman yang tinggi. 2. Volume yang diproduksi rendah. 3. Industri jasa di mana setiap konsumen akan dilayani sesuai dengan keinginan masing-masing konsumen. Pemuatan pekerjaan-pekerjaan. Para manajer operasional memberikan pembagian tugas pada sentra kerja dengan tujuan untuk meminimumkan biaya, waktu diam, atau waktu penyelesaian. Terdapat dua bentuk pemuatan kerja, yaitu yang pertama berorientasi pada kapasitas, yang kedua terkait dengan menugaskan tugas tertentu kepada sentra kerja. Pemuatan pekerjaan-pekerjaan. Kendali input dan output merupakan sistem yang mengizinkan personel operasi mengatur fasilitas alur kerja. Ketika dipergunakan dalam pemuatan atau loading, diagram Gantt akan menunjukkan pemuatan dan waktu diam dari beberapa departemen, mesin, atau tempat fasilitas. Diagram Gantt adalah diagram perencanaan yang digunakan untuk menjadwalkan sumber daya dan alokasi waktu. Kemudian di bawah ini terdapat lanjutan diagram Gantt. Di sampingnya terdapat simbol yang dipakai dalam diagram penentuan jadwal Gantt. Yang gambar pertama itu termasuk permulaan aktivitas, kemudian yang kedua berakhirnya aktivitas, kemudian gambar ketiga itu menentukan waktu dari aktivitas yang dijadwalkan yang diizinkan, kemudian gambar keempat perkembangan kerja aktual, gambar kelima merupakan waktu non-produksi, dan gambar yang terakhir adalah suatu titik waktu ketika diagram ditinjau kembali. Metode penugasan. Metode penugasan atau assessment method yaitu kelas khusus dari model pemrograman linear yang meliputi penetapan tugas atau pekerjaan kepada sumber daya. Contohnya, meliputi pekerjaan penugasan pada mesin, surat kontrak kepada para peserta tender, orang-orang yang dipekerjakan untuk suatu proyek, dan tenaga penjualan pada wilayahnya. Dan tujuannya adalah meminimalkan total biaya atau waktu yang diperlukan untuk menjalankan tugas yang diberikan. Terdapat karakteristik penting dari permasalahan penugasan adalah hanya satu pekerjaan atau pekerja yang akan ditugaskan untuk menangani satu mesin atau proyek. Kemudian tiap permasalahan penugasan akan menggunakan tabel. Nomor yang ada pada tabel akan menjadi biaya atau waktu yang terkait dengan penugasan tertentu. Berikut contoh tabel penugasan pada fast printing.
Selanjutnya, 4 langkah yang harus diikuti. Yang pertama, mengurangi angka terkecil pada tiap baris atas setiap angka yang terdapat pada baris tersebut. Kemudian, dari matriks yang dihasilkan, kurangi angka terkecil pada tiap kolom atas setiap angka yang terdapat pada kolom tersebut. Yang kedua, gambar angka minimum dengan garis lurus secara vertikal atau horizontal yang diperlukan untuk menutupi semua angka 0 yang ada pada tabel. Yang ketiga, kurangi angka terkecil yang belum diikut yang optimal loop oleh garis dari setiap angka yang belum ditutupi lainnya. Yang keempat, penugasan yang optimal akan selalu terdapat pada lokasi 0 di dalam tabel. Kemudian, pengurutan pekerjaan-pekerjaan. Pengurutan atau squashing yaitu penentuan pesanan di mana seharusnya dikerjakan pada masing-masing pusat kerja. Aturan prioritas bagi pengurutan pekerjaan-pekerjaan. Aturan prioritas atau priority rules yaitu aturan yang digunakan untuk menentukan pengurutan terhadap pekerjaan-pekerjaan pada fasilitas yang berorientasi pada proses. Yang pertama, first come first serve atau FCFS. Yang pertama datang, itulah yang pertama dikerjakan. Pekerjaan akan diselesaikan sesuai urutannya. Yang kedua, SPT atau Shortest Processing Time. Waktu pemrosesan yang paling singkat akan ditugaskan pertama. Yang ketiga, EDD atau Earliest Due Date, yaitu tanggal jatuh tempo paling awal akan ditugaskan pertama. Yang keempat, LPT atau Longest Processing Time, yaitu waktu pemrosesan paling lama yang dikerjakan pertama. Selanjutnya ada rasio kritis. Tipe aturan pengurutan lainnya adalah rasio kritis. Rasio kritis atau critical ratio atau CR merupakan suatu angka indeks yang dihitung dengan membagi antara waktu yang tersisa hingga tanggal jatuh tempo terhadap waktu pekerjaan yang tersisa. Dibandingkan dengan aturan prioritas, rasio kritis dinamis dan mudah untuk diperbarui, memiliki kecenderungan untuk dijalankan dengan lebih baik daripada FCFS, SPT, IDD, atau LPT, pada kriteria rata-rata keterlambatan pengerjaan. Rasio kritis memberikan prioritas bagi pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mempertahankan jadwal pengiriman tepat pada waktunya. Jika CR tepat sebesar 1,0, pekerjaan telah sesuai dengan jadwal yang dibuat. CR lebih besar daripada 1,0 menandakan bahwa rumus untuk rasio kritis sebagai berikut. CR sama dengan waktu yang tersisa per hari kerja yang tersisa sama dengan tanggal jatuh tempo dikurang dengan tanggal hari ini per waktu pengerjaan atau waktu tunggu yang tersisa. Selanjutnya mengurutkan N pekerjaan pada dua mesin atau aturan Johnson. Aturan Johnson dapat digunakan untuk minimalkan waktu dalam pengurutan sekelompok pekerjaan melalui dua sentra kerja. Hal ini juga meminimalkan total waktu diam pada mesin. Aturan Johnson melibatkan 4 langkah. Yang pertama, seluruh pekerjaan harus didaftar dan waktu yang diperlukan untuk masing-masing atas mesin waktu ditunjukkan. Memilih pekerjaan dengan waktu pengerjaan yang sangat singkat. Yang ketiga, ketika suatu pekerjaan telah selesai dijadwalkan, maka dihilangkanlah. Yang keempat, terapkan langkah 2 dan 3 atas pekerjaan yang tersisa, bekerja mengarah pada sentra urutan. Keterbatasan dari sistem pengaturan yang berdasarkan pada aturan. Teknik penentuan jadwal yang baru saja dibahas adalah teknik berdasarkan aturan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan jadwal adalah dinamis, oleh karena itu aturan harus direvisi untuk menyesuaikan dengan perubahan dalam aturan, proses, perlengkapan produk, campuran, dan lain sebagainya. Yang kedua, aturan tidak memandang apapun sumber daya yang belum dipakai dan kemacetan dalam arus sumber daya yang di departemen lainnya tidak dapat diakui. 3.
pengaturan tidak melampaui tanggal jatuh tempo. Sebagai contoh, dua order memiliki tanggal jatuh tempo yang sama. Penentuan jadwal kapasitas yang terbatas, FCS. Penentuan jadwal kapasitas yang terbatas, Finite Capacity Scheduling, FCS, mengatasi kelemahan sistem berdasarkan pada hanya aturan dengan menyediakan bagi para pengatur jadwal dengan menghitung secara interaksi atau output grafis. Peningkatan dalam komunikasi pada bagian produksi juga akan meningkatkan keakuratan dan kecepatan dari informasi yang diperlukan untuk mengendalikan bengkel dengan efektif. Para pengatur jadwal memiliki fleksibilitas untuk menangani berbagai situasi, meliputi perubahan pada order tenaga kerja atau mesin. Penentuan jadwal kapasitas yang terbatas memungkinkan kebutuhan pengirim berdasarkan kondisi hari ini. Selanjutnya, penentuan jadwal dalam industri jasa. Penentuan jadwal dalam industri jasa berfokus pada level staf, berbeda dengan perusahaan manufaktur yang lebih memperhatikan mesin dan persediaan. Sistem industri jasa umumnya tidak memelihara persediaan dan menghadapi variasi permintaan tenaga kerja serta hambatan hukum seperti aturan upah dan kontrak serikat. Proses penentuan jadwal di industri jasa melibatkan aspek perilaku, sosial, senioritas, dan status menjadikannya rumit. Contohnya yaitu rumah sakit menggunakan sistem triase, bank menerapkan pelatihan silang, gerai pengecer menggunakan sistem seperti work brain, dan maskapai penerbangan menghadapi kendala regulasi dan kontrak serikat. Penerapan sistem terkomputerisasi menjadi solusi umum untuk mengelola kerumitan ini secara efisien. Penentuan jadwal karyawan dalam industri jasa dengan penentuan jadwal siklus. Penentuan jadwal karyawan dalam industri jasa melibatkan sejumlah teknik dan algoritma. Hal ini krusial untuk profesi seperti petugas polisi, perawat, karyawan restoran, teller, dan petugas penjualan retail. Manajer berupaya menyusun jadwal yang tepat waktu dan efisien, memperhatikan kepuasan personel. Salah satu pendekatan sederhana adalah penentuan jadwal siklus, di mana jadwal dipertimbangkan dalam periode perencanaan, misalnya 6 minggu. Nah, untuk kesimpulan dari kelompok kami, dari penentuan jadwal jangka pendek bergantung pada konteksnya. Namun, umumnya, penentuan jadwal jangka pendek melibatkan perencanaan kegiatan dan alokasi sumber daya dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu yang singkat, faktor seperti urgensi, prioritas, dan ketersediaan sumber daya menjadi pertimbangan utama dalam menghasilkan jadwal yang efektif dan efisien. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah membacakan materi dan perhatian dari teman-teman semua. Sekarang kita buka sesi sharing atau tanya jawab. Untuk teman-teman yang sudah meninggalkan pertanyaan di kolom komentar, kami akan pilih 10 pertanyaan dan akan dijawab secara seksama. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung presentasi yaitu penutup. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ali dan teman-teman semuanya. Saya selaku moderator dan mewakili teman-teman kelompok saya memohon maaf jika banyak salah dalam penyampaian kata dan belum sempurna dalam presentasi. Karena yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.